Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Di KD yang keempat kita akan bicara tentang memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan logam. Alhamdulillah ini sudah memasuki pertemuan yang ke-11, di mana minggu lalu kita telah membahas mengenai bahan-bahan dari logamnya. Sekarang kita nanti akan membahas alat kerja bangku dari peralatan yang nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan atau praktek dari bahan-bahan logam. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga nanti bisa mengikuti pelajaran dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang segar bugar, sehingga nanti pengetahuan ataupun hal-hal yang kita bahas hari ini bisa diterima dengan baik. Nah, anak-anakku yang saya banggakan bahwa memang di teknik ketenaga listrikan tidak akan lepas dari bahan-bahan logam, karena hampir sebagian besar komponen-komponen listrik itu terbuat dari logam. Nah, kalau kita kilas sedikit dari minggu lalu telah belajar tentang karakteristiknya dari logam besi, terutama yaitu logam besi karakteristiknya seperti apa, kemudian non besi seperti apa. Karena itu semua harus kita ketahui dan harus kita pahami, sehingga nantinya ketika kita bertemu dengan bahan-bahan tersebut sudah sedikit banyak punya bekal pengetahuan, sehingga kita tahu cara memperlakukannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, bagaimana kerja bangku bahan logamnya. Apa saja yang dipelajari? Tentu kita harus belajar mulai dari alatnya, kemudian teknik melukisnya bagaimana, teknik mengikirnya bagaimana, teknik mengebornya, kemudian teknik memahatnya, teknik menggergajinya bagaimana untuk bahan logam ini. Ya, dari 6 ini nanti kita bahas satu persatu, perlu perhatian kalian semua, sehingga pengetahuan ini dapat nanti dipahami bersama. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita akan bahas mengenai peralatan kerja bangku. Apa saja? Nah, tentu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di KD-KD sebelumnya, kita sedikit banyak telah menyinggung ini. Nah, kita cuplik sedikit atau kita ambil lagi beberapa di antaranya yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Apa saja itu? Ya, kita lihat. Ada alat ukur dan mal. Tentu kemarin kita telah belajar alat ukurnya. Ada jangka sorong, ada mistar, ya kan? Ada mikrometer. Nah, yang kedua alat penanda. Alat penanda itu juga telah kita pelajari. Nanti kita sekarang belajar bagaimana menggunakannya di materi kali ini. Selanjutnya kita pemukul. Belajar alat pemukul. Penyerut, penjepit, alat memotong, dan alat pelubang. Nah, dari ketujuh jenis alat kerja bangku ini, tentu seperti yang telah saya kemukakan tadi, beberapa di antaranya telah kita pelajari, mulai dari fungsi, mulai dari alat ini terbuat dari apa, itu di pertemuan sebelumnya. Baik, kita lihat yang alat ukur dan mal ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, alat ukur kita pernah belajar tentang mistar, kita pernah belajar tentang apalagi jangka sorong, mikrometer, busur derajat, siku, dan lain sebagainya. Itu nanti kita pertegas lagi, kita perdalam lagi, sehingga nanti penggunaannya tidak mengalami kesulitan. Nah, alat penanda, penggores, penitik, stempel, jangka tusuk, jangka pincang,
Wah, ini jangka tusuk, jangka pinjang macam-macam jangka saja. Nanti akan kita lihat seperti apa jangka tusuk dan jangka pinjang ini. Stempel, nah ini stempel ini cap, ya, cap tapi untuk kerja logam. Ya, prinsip dasarnya adalah seperti stempel yang sering kalian lihat di kantor-kantor dan sebagainya. Cuma ini untuk kegunaan logam. Nah, seperti itu. Nah, itu ada contoh di sini, ada contoh, ya. Ada contoh itu paling bawah sana itu ada jangka tusuk, yang sini jangka pinjang. Nah, ini mengenai ini juga termasuk alat penanda. Bisa kalian lihat itu ilustrasinya, ya seperti untuk menanda kalian menggunakan jangka-jangka pada umumnya itu seperti itu. Cuma ini kegunaan pada logam. Jadi ingin membentuk radio satu lingkaran, itu penandanya kan pakai jangka. Kalau pakai penggores, pakai penitik agak kesulitan kalau bentuknya benda kerjanya lingkaran, atau mungkin ingin membentuk suatu yang melingkar. Kalau membuat penggores itu ya akan kesulitan, maka diperlukan jangka seperti ini. Bisa dipahami ya. Berikutnya pemukul. Nah, pemukul ini tentu di pikiran kita sudah pasti muncul palu. Palu sudah kita pelajari bagaimana bentuknya, bagaimana kegunaannya. Silakan diperdalam lagi. Yang jelas nanti kita akan sering gunakan palu pen, palu konde, palu plastik. Seperti yang telah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Penyerut apa? Kikir. Sudah kita bahas. Lanjut, penjepit ragum. Alat memotong itu ada gergaji, ada pahat, alat pelubang, ada drip, ada mesin bor, ada snai, ada tap. Nah, kita lihat. Nah, snai dan tap ini mungkin yang istilahnya mungkin agak sedikit asing bagi kalian. Itu bedanya snai dan tap, itu pembuat ulir. Kalau snai ulir dalam, kalau tap itu ulir luar, ya. Jadi itu nanti juga sedikit banyak, tapi di dalam ketenaga listrikan ya ada pekerjaan ini, cuma persentasenya kecil. Beda dengan di pemesinan, ya. Kalau drip ini prinsip kerjanya hampir sama seperti pahat. Nah, ini alat kerja bangku yang nanti akan sering kita gunakan di kerja logam dengan bahan logam. Baik, selanjutnya teknik melukis. Nah, teknik melukis dalam pengertian bukan kita istilahnya seperti orang menggambar dan lain sebagainya. Memang menggambar, cuma tidak berarti kayak menggambar pemandangan dan lain sebagainya. Ini adalah teknik bagaimana kita membuat tanda pada bahan logam yang akan kita kerjakan. Jadi di sana kita butuh dua alat. Apa aja? Penitik, menggores. Menitik plat logam, menggores plat logam. Kalau menitik plat logam berarti menggunakan penitik, penggores. Bagaimana caranya? Nah, bisa kalian lihat. Kalau menitik, insya Allah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama. Bahan penitiknya dari apa, penggunanya bagaimana. Nah, ini operasional sekarang. Nah, yang jelas ketika kita menggunakan penitik, plat logam yang akan kita titik itu harus ditempatkan di bidang yang rata. Bidang yang rata. Jadi pastikan plat logam itu berada di bidang yang rata. Kemudian akurasi. Nah, akurasi titik yang akan kita beri tanda dengan penitik ini dipastikan, diperiksa. Pastikan dia berada di persilangan yang telah kita tandai, tas tengah-tengahnya. Nah, kalau sudah, berarti kita gunakan alat bantu apa? Pemukul, berarti palu. Nah, ya palu konde bisa, palu pen bisa, bukan palu plastik ya, bukan palu plastik. Nah, setelah kita menggunakan palu ya kita pukul penitik itu sesuai dengan tadi titik-titik yang telah kita pastikan. Seperti inilah kurang lebihnya. Nah, seperti itu, jarak yang cukup lah, jarak antara penitik dan palunya cukup, artinya tidak perlu terlalu tinggi sekali, terlalu keras, karena ini hanya penanda, karena ini masih pekerjaan
awal. Nanti ada perjalanan lanjutan setelah kita lakukan dengan penitik ini. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kemudian menggores. Menggores kita juga telah tahu alatnya penggores, macamnya juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya kita harus mengecek apa? Ketajaman penggores. Nah, agar benar-benar dia bisa difungsikan. Kemudian, nah dulu pernah kita sampaikan penggores ini dalam penggunaannya perlu alat bantu apa? Mistar. Nah, mistar. Jadi untuk memastikan bahwa goresan yang kita buat itu sudah sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki atau tingkat lurusnya itu sudah kita sesuai dengan yang kita ukur, ya gunakan mistar itu untuk membantu menggores. Goreslah dengan landai pada isi mistar yang lurus, kemudian sekali saja, gitu aja. Karena kalau berulang itu malah bisa double, akhirnya malah tidak begitu kelihatan garisnya. Ya seperti ini kurang lebih. Nah, itu posisi tangan dan posisi penggores dan kelihatannya. Posisi tangan sama posisi penggoresnya kelihatan di situ. Kurang lebih nanti seperti itu yang akan kalian lakukan ketika nanti akan menggores atau memberikan tanda berupa goresan pada plat logam yang akan kita kerjakan. Jadi bisa dipahami ya bahwa teknik melukis di sini artinya kita memberikan tanda berupa titik maupun memberikan tanda berupa goresan. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke berikutnya tentang teknik mengikir. Kikirnya sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, ada berapa jenis bentuk model kikirannya ya. Kalau kikirnya kan kemarin sudah kita pelajari, ada kikir segitiga, rata, bulat, setengah bulat dan lain sebagainya. Sekarang teknik mengikirnya bagaimana? Yang pertama mengikir rata. Yang kedua mengikir radius. Yang ketiga mengikir bulat. Apakah ini nanti ada pengaruhnya dengan macam-macam kikir yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya mari kita lihat penjelasannya. Baik, kita mengikir rata. Nah, ada 3 jenis atau 3 karakteristik atau 3 sifat lah dari mengikir rata itu, yaitu ada mengikir memanjang, mengikir melintang, dan mengikir menyilang. Memanjang, ingat ya, melintang, menyilang. Apa dan bagaimana? Mari kita lihat. Mengikir memanjang itu menggunakan kikir secara sejajar dengan sisi panjang benda. Kalau melintang menggunakan kikir sejajar dengan benda kerja. Menyilang menggunakan kikir dengan sudut 60 derajat terhadap sisi panjang benda kerja. Kita lihat ini di bawah. Nah, yang nomor 1 ini sebagai gambaran dari mengikir memanjang. Yang nomor 2 ini mengikir melintang. Ya. Yang nomor 3 ini mengikir menyilang. Nah, ini mengikir rata. Jadi kalian nanti ketika ada tugas untuk menghaluskan, meratakan permukaan benda seperti itu, ada 3 pilihan yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengikir melintang, memanjang, ataupun menyilang. Bisa dipahami ya, pilihannya itu terjadi itu seperti itu namanya mengikir rata. Kalau mengikir radius bagaimana? Kita lihat. Nah, tadi kita bicara jangka kan? Nah, di sini salah satu gunanya. Kita harus ngerti radius itu kan berhubungan dengan lingkaran. Nah, makanya kita harus beri tanda dengan jangka mana yang akan dikikir. Setelah itu lakukan dengan cara mengikir memanjang dengan arah menyilang. Gerakan berayun dalam mengikir radius. Seperti ini. Nah, ini
kalau kalian diminta untuk membentuk benda kerja seperti ini, inilah nanti yang namanya sebagai mengikir radius. Terus teknik mengikir yang ketiga apa? Mengikir bulat. Kita lihat, mengikir bulat ini berarti gampangannya begini. Kalian diberi benda kerja misalkan kotak seperti balok itu, diminta agar kotak balok ini jadi bulat. Maka pekerjaan dari kotak menjadi bulat ini dengan cara teknik mengikir bulat. Caranya bagaimana? Ya pertama harus kita apa namanya, rekayasa. Mulai dari segi 14 kemudian menjadi segi 16, semakin banyak sehingga akhirnya menjadi bulat. Bisa kalian perhatikan itu ilustrasinya. Nah, ini lihat dari kotak ya, ini kotak ya ini. Kemudian dibuat perseginya semakin banyak perseginya, itu kan akhirnya lama-kelamaan di paling akhir ini jadi bulat. Ini pekerjaannya, step-stepnya kelihatan kan? Step-stepnya dari kotak seperti ini, persegi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa itu? Nah, segi 6 menjadi segi banyak lagi, akhirnya bulat. Caranya seperti di bawah itu tadi, mengikir bulat terus seperti itu, melingkar. Nah, seperti ini mikirnya. Nah, seperti itu. Tapi diawali dari kotak itu, dibuat persegi pelan-pelan, persegi semakin lama jumlah seginya atau jumlah apa itu semakin banyak sehingga akhirnya membulat. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya untuk teknik mengikir. Ya, itu nanti tinggal jenis pekerjaan apa yang dalam mengikir ini yang akan diberikan oleh guru kalian atau instruktur kalian. Nanti kalian tinggal menyesuaikan. Oh, ini harus dikikir rata. Ya udah, kamu kalau kikir rata ada 3 pilihan. Melintang, menyilang, atau memanjang. Oh, ini kalau seperti ini ya harus radius ini. Ya, kamu ngikir radius. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Baik, dari penjelasan tadi tetap silahkan jika memang ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalian nanti akan kami beri jawaban atau akan saya berikan respon sesuai dengan pertanyaan yang kalian berikan. Jadi agar pembelajaran ini bisa berjalan lebih hidup lagi. Baik, kalau teknik mengikir sudah bisa dipahami, kita lanjut. Baik, yang keempat berarti kita belajar teknik mengebor. Nah, mengebor dalam pikiran kalian ya melakukan pekerjaan yang membuat lubang dengan menggunakan bor. Nah, bornya seperti apa, mengebor seperti apa. Nah, nanti yang sering digunakan di bidang kelistrikan, teknik kelistrikan, kita akan sering gunakan bor duduk, ya, seperti itu bentuknya. Kemudian bor tangan, seperti ini bentuknya. Nah ini yang paling mungkin familiar bagi kalian karena beberapa rumah tangga itu kadang ada yang memilikinya, sehingga mungkin beberapa dari kalian tidak begitu asing dengan benda ini. Cara menggunakannya saya yakin juga sedikit banyak sudah banyak yang tahu. Nah, baik, bagaimana cara menggunakan produk? Mari kita lihat. Nah, pertama tentu benda kerja harus terpasang di ragum dengan baik. Ragumnya sendiri juga sudah harus terpasang dengan baik, artinya sudah dimur baut dengan pengikatnya sehingga sudah apa istilahnya paten lah di situ. Kemudian kecepatan bor duduk ini harus diperhatikan. Ya, ini ada motor. Nah, ini di atas belakang itu yang ini hitam, warna hitam, ini motor listriknya. Kecil memang dayanya, memang karena bornya kecil juga. Ini makanya putarannya juga harus diperhatikan itu. Kemudian kepala bornya telah dijepit dengan benar sehingga nanti tidak membahayakan untuk kita. Yang terakhir, karena kita bekerja berarti pastikan kita telah menggunakan peralatan K3 dengan baik dan benar. Nah, kalau bor tangan bagaimana? Bor tangan ya sama, hampir mirip sebenarnya. Artinya kita harus pastikan juga mata bornya terpasang dengan baik. Pastikan benda kerja juga
setelah ditandai, sebenarnya di bor duduk pun benda kerja yang mau dibor ya itu juga harus ditandai dengan penitik sehingga nanti mata bornya itu tidak melenceng. Kemudian setelah pasti seperti itu, hidupkan mesin bornya, bor tangan itu tadi sesuai dengan kedalaman yang sesuai dengan kedalaman yang kita inginkan. Jangan lupa pakailah peralatan K3 agar kita terlindungi. Nah, seperti ini contoh menggunakan bor duduk. Itu gambar ini. Nah, ini kepala bor, drill bitnya. Di sini nanti letaknya mata bor. Ini saya yakin sudah tidak asing bagi kalian. Baik, untuk teknik mengebor seperti itu. Tidak ada yang kesulitan kelihatannya, artinya mudah saja ini. Hampir semua memahaminya saya yakin, karena memang pekerjaannya sederhana. Yang perlu adalah kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Baik, kita lanjut. Teknik menggergaji. Teknik menggergaji intinya ya, kita kalau ingin menggergaji ya dimulai dengan permukaan yang rata dulu, kemudian sedikit dimiringkan, kemudian telapak posisi tubuh kita ketika menggergaji seperti bisa kalian simak atau kalian lihat di layar kalian. Yang perlu diperhatikan waktu menggergaji adalah telapak kaki kanan lurus, telapak kaki kiri agak menyerong, badan sedikit dicondongkan ke depan, kaki kanan selalu lurus dan kaki kiri sedikit menekuk pada lutut. Nah, yang perlu juga kalian pahami atau kalian mengerti dari teknik menggergaji ini adalah peruntukan gergajinya. Seperti ini misalkan. Nah, dari jumlah gigi gergaji tiap incinya itu kita bisa menentukan jenis bahan yang akan kita potong, kemudian tebal bahannya seperti bagaimana. Jadi kalau misalkan kita punya tebal bahan misalkan 55 mili, jenis bahannya lunak dan tebal, ya kita bisa menggunakan gigi gergaji yang tiap incinya punya mata, jumlahnya itu 14. Seperti itu. Nah, ini memang sedikit yang perlu dipelajari. Kalau jenis gergajinya sudah kita bahas, sekarang kita lihat lebih spesifik lagi sampai kepada jumlah gigi gergaji tiap incinya, karena itu juga nanti menentukan jika jenis bahannya sedang dan sampai dengan keras, tebalnya 3,2 mili, nah kita harus gunakan jumlah gigi yang 24 seperti itu. Ya, pengetahuan ini harus kita kuasai dan kita pahami agar kita tidak asal. Kadang-kadang kan kita menggergaji hasilnya kurang maksimal, terus selama prosesnya itu kita mengalami kesulitan, kok kelihatan keras, cepat, enggak putus-putus, kemudian istilahnya tenaga kita keluar banyak ya, karena mungkin salah satunya kita salah dalam memilih gergajinya. Nah, ini posisi gergaji seperti itu. Ini kalau kita dengan gergaji besi, nah seperti itu. Nah, yang sebelahnya itu, yang ini dengan kayu, gergaji kayu seperti itu, ya. Karena kita nanti materi bab ini adalah logam, ya nanti kurang lebih kita akan seperti ini, dan yang paling sana. Nah, itu nanti bagaimana teknik menggergaji. Yang perlu diperhatikan ini. Nah, ini jumlah ini. Jadi selama ini kan mungkin kita asal ya. Pokoknya ini mata gergajinya seperti ini, gunakan. Hasilnya kadang-kadang memang kurang maksimal akhirnya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik, kalau bisa kita ke yang terakhir yaitu teknik memahat. Di materi ini teknik memahat
bagaimana memahat pada dalam artian itu ya semacam apa ya, membuat lubang, membuat potongan, tapi ini dengan pahat-pahat untuk logam. Jadi kemungkinan kemarin kita kan telah membahas dengan pahat-pahat yang untuk apa, kayu ya, atau bahan non logam kemarin dan telah kita pelajari. Kurang lebihnya sama, cuma benda kerjanya sekarang adalah logam. Ya, bentuk-bentuk pahatnya hampir sama seperti ini. Proses cara mengerjakannya juga hampir sama, cara memegangnya dan lain sebagainya. Cuma bedanya sekarang kita ngerjakan dengan bahan logam. Kalau yang ini pahat-pahat yang terpasang pada mesin bubut. Kalau yang sebelahnya ini dengan yang sana itu manual. Kalau yang ini dengan mesin, ini mesin bubut ya. Ini kalau ini berarti yang manual ini berarti kita nanti perlu alat bantu. Nah, alat bantunya berupa apa? Ya, pemukul. Nah, ya kalau secara teorinya sih ketika memegang pahat ya genggam dengan kuat, kemudian sesuaikan dengan apa istilahnya, bentuk pahatnya ya, nanti menyesuaikan pegangannya, seperti itu aja. Bisa dipahami ya. Ya, sekali lagi untuk lebih bisa memahami ini semua tentu kalian harus lebih banyak membaca. Nanti ketika sudah ditunjang dengan praktik, insya Allah akan lebih jelas lagi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah literasi kalian atau bacaan kalian harus diperbanyak. Mulai dari apa yang telah saya terangkan tadi sampai dengan materi yang ke-6 ini. Materi apa? Teknik memahat ini. Jadi agar apa istilahnya, penguasaan pemahaman terhadap konsepnya itu kalian lebih gamblang lagi. Nah, ketika membaca tadi nanti kan muncul pertanyaannya, silakan ditanyakan, atau muncul kebingungan dan tanyakan agar tidak menjadi hal yang akan menghambat kalian. Oke, bisa dipahami ya. Kalau bisa ya ini silakan, ini nanti dikerjakan sebagai tolak ukur atau sebagai feedbacknya ketika kalian mendengarkan, menyimak atau memperhatikan apa yang saya terangkan tadi. Ya, ini apakah sudah ada yang kalian pahami? Ya, ini caranya saya mengukur. Nanti memang dari hasil ini jika ada beberapa yang kurang pas ya akan kita sampaikan ke kalian, tolong belajar lagi karena kalian masih belum memahami tentang ini. Jadi bisa dipahami ya. Materi ini sudah tersedia di Google Classroom kalian. Silahkan buka Google Classroom kalian, manfaatkan waktu dengan baik agar belajar kalian lebih efektif. Jadi sekali lagi materi yang dari KD yang keempat, sehingga materi terakhir dari KD keempat. Jadi minggu berikutnya kita akan mengadakan penilaian dari keseluruhan dari KD yang keempat ini. Bisa dipahami ya. Baik, sekali lagi jika memang ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan, tulis di kolom komentar, di Google Classroom-nya juga boleh, di YouTube-nya juga boleh, by WA pun tidak ada masalah, akan saya layani ya. Baik, saya kira pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, kerjakan tugas-tugas dengan baik, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.